Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hafni dengan NIM 202328016. Saya Indri Seliana dengan NIM 202328006. Saat ini kami berstatus sebagai mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia Unit 1 semester 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas akhir kami mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Hairiani, SSI, MSc, PhD. Data sampel dari tugas akhir ini kami mengambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan E-Learning terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Negeri 1, Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan. Dan terdapat beberapa poin dari hasil analisis kami yang akan kami bahas pada video berikut ini. Dapat dilihat dari gambar tersebut bentuk distribusi data nilai kemampuan awal 28 siswa yang ditampilkan pada stem plot cenderung simetris, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu miring ke kiri, melainkan menumpuk di tengah. Dengan titik tengah data, nilai tengahnya 45, nilai terendah 15, dan nilai tertinggi 70. Dari data kemampuan awal siswa kelas eksperimen kuartil pertama, dari data tersebut adalah 40, kuartil kedua adalah 45, dan kuartil ketiga 55, dengan simpangan baku 13,30 dan minimum adalah 15 serta maksimum 70. Dan nilai ukuran pemusatan datanya dari 28 data kemampuan awal siswa kelas eksperimen tersebut juga didapatkan nilai min adalah 46,5, kemudian nilai modusnya adalah 45 dan nilai mediannya 45. Yang kedua, deskripsi data kemampuan awal pretest kelas kontrol. Dapat dilihat dari data tersebut, bentuk distribusi data nilai kemampuan awal siswa lebih cenderung simetris, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu miring ke kiri, melainkan menumpuk di tengah, dengan titik tengah data atau median 50, nilai terendah 25, dan nilai tertinggi 75. Para siswa cenderung lebih banyak memperoleh nilai 50-an, dilihat dari banyaknya jumlah daun pada batang kelima. Pada ukuran pemusatan data, dari 29 data kemampuan awal siswa pada kelas kontrol didapatkan nilai dari kuartil pertama adalah 35, kuartil kedua 50, kuartil ketiga 60, dengan simpangan baku 14,33 dan nilai minimum adalah 25. Kemudian nilai maksimum 75 serta varian adalah 205,54. Perbandingan kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada box plot kelas eksperimen dan kelas kontrol berikut. Dapat dilihat pada box plot kelas eksperimen, hasil belajar siswa kelas eksperimen memiliki nilai minimum 15, kuartil 1 40, median 45, kuartil 3 55, dan nilai maksimum 70. Maka sebaran data tidak simetris karena nilai media lebih dekat dengan nilai kuartil 1. Sedangkan jarak antara kuartil 1 ke median lebih pendek. Ini menunjukkan bahwa data cenderung terkumpul di nilai-nilai rendah atau bisa dikatakan data condong ke kiri. Sedangkan pada box plot kemampuan awal pretest kelas kontrol, nilai minimumnya 35, median 50, kuartil 3 60 dan nilai maksimum 75. Maka sebaran data terlihat lebih simetris. Jarak dari minimum ke Q1 hampir sama panjang dengan jarak dari Q1 ke maksimum. Tidak ada kecenderungan condong ke satu sisi sehingga distribusi data relatif seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebar cukup merata dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Setelah membandingkan distribusi nilai, langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis beda rata-rata kemampuan awal pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji hipotesis menunjukkan H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan e-learning dengan rata-rata belajar siswa yang tidak menggunakan e-learning. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan e-learning dengan rata-rata belajar siswa yang menggunakan e-learning. T hitungnya adalah minus 0,52 dan T tabelnya adalah
2,009. Jadi, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan box plot pretest diketahui bahwa hasil pretest siswa memiliki sebaran data yang tidak merata dan cenderung condong ke nilai rendah. Hal ini terlihat dari posisi median, kuartil pertama, dan kuartil ketiga. Sedangkan pada kelas kontrol, berdasarkan hasil box plot pretest terlihat bahwa sebaran nilai siswa cukup merata dan cenderung simetris. Hal ini dilihat dari median dan jarak yang hampir seimbang antara kuartil pertama dan kuartil ketiga, sehingga menunjukkan bahwa adanya sebagian besar siswa yang memperoleh nilai di rentang sedang, yaitu antara 35 hingga 60. Dapat dilihat dari gambar tersebut bentuk distribusi data nilai kemampuan awal 28 siswa yang ditampilkan pada stormplot cenderung simetris, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu miring ke kiri, melainkan penumpukan di tengah dengan titik tengah data, nilai tengah 50, terendah 45 dan nilai tertinggi 85. Para siswa cenderung lebih banyak memperoleh nilai 50, dilihat dari banyak jumlah daun batang. Ukuran penyebaran dan pemusatan data post-test kelas eksperimen. Interpretasinya dari 28 data kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen, kuartil 1 50, kuartil 2 60, kuartil 3 65, maksimumnya 85, minimum 40, simpangan baku 11,5, varian 128,6. Interpretasinya dari 28 data kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen didapatkan nilai dari min adalah 59,82, kemudian nilai modusnya dari data tersebut adalah 60, dan mediannya adalah 60. Selanjutnya, interpretasinya dapat dilihat dari data tersebut bentuk distribusi data nilai kemampuan awal 29 siswa yang ditampilkan pada stormplot cenderung simetris, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu miring ke kiri, melainkan penumpukan di tengah dengan titik tengah data atau median 60, nilai terendahnya 30 dan nilai tertingginya 85. Para siswa cenderung lebih banyak memperoleh nilai 60, dilihat dari banyak jumlah daun batang pada 4. Penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Kemampuan awal siswa pada kelas kontrol didapatkan nilai dari kuartil 1 50, kuartil 2 60, kuartil 3 65, maksimumnya 85, minimumnya 40, simpangan baku 0,387, variannya 124,9. Ukuran pemusatan data post-test kelas eksperimen. Interpretasinya min 59,13, mediannya 60, modusnya 50. Selanjutnya, dari interpretasi Box-Plot, median terletak lebih dekat ke kuartil pertama, kuartil 1 sampai 50 daripada kuartil ketiga 65. Jarak dari kuartil ke medium adalah 10,1, sementara dari median ke kuartil 3 hanya 5,1. Ini menunjukkan bahwa persebaran data di bawah ini mediannya lebih lebar dibanding di atas mediannya. Selanjutnya, interpretasi Box-Plot kelas kontrol. Mediannya terletak lebih dekat ke kuartil pertama, kuartil 1 50 daripada ke kuartil ketiga 65. Jarak dari kuartil 1 ke median adalah 10, sementara dari median ke kuartil 3 hanya 5. Ini menunjukkan bahwa persebaran data di bawah ini mediannya lebih lebar dibanding di atas mediannya. Selanjutnya, ujian hipotesis beda rata-rata kemampuan akhir post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Menentukan H0. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan e-learning dengan rata-rata belajar yang tidak menggunakan e-learning. H1 adalah perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan e-learning dengan rata-rata belajar yang ada menggunakan R. Selanjutnya, T hitung adalah 0,72.
dan T tabelnya adalah 2,009. Maka keputusannya adalah T hitungnya lebih besar dari tabel atau 0,72 lebih besar dari tabel 2,009. Kesimpulannya, secara keseluruhan data pada plot pada post-test kelas eksperimen menunjukkan distribusi yang tidak simetris dan sedikit miring ke kiri, dengan persebaran data lebih merata di sisi bawah median. Ini dapat ditandakan bahwa mayoritas nilai berada pada menengah ke atas dengan berada nilai lebih kecil yang memanjang ke sisi kiri. Demikian penjelasan dari hasil analisis kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.